barang siapa percaya akan hidup. Saudara yang terkasih, kematian adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Setiap manusia menyadari bahwa hidup di dunia ini tidak kekal. Namun di tengah kenyataan itu, firman Tuhan memberikan pengharapan yang luar biasa. Dalam Yohanes 11 ayat 25 tertulis, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Perkataan ini diucapkan oleh Yesus ketika ia datang kepada Marta yang sedang berduka karena kematian Lazarus. Suasana saat itu penuh kesedihan. Harapan seolah telah tertutup oleh kubur. Namun justru di tengah suasana duka, Yesus menyatakan kebenaran yang mengubah segalanya. Ia tidak berkata, "Aku akan memberikan kebangkitan." Ia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Artinya, hidup itu bukan sekadar sesuatu yang diberikan, tetapi ada di dalam pribadinya. Ketika Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup," ia sedang berbicara tentang hidup yang melampaui kematian fisik. Percaya kepada Yesus bukan hanya soal mengakui keberadaannya, tetapi menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya. Percaya berarti bersandar. Percaya berarti menaruh harapan. Percaya berarti tetap yakin meskipun keadaan tidak sesuai dengan keinginan. Banyak orang hidup secara jasmani, tetapi rohaninya kosong. Mereka memiliki aktivitas, kesibukan, bahkan pencapaian, tetapi tidak memiliki damai dan pengharapan yang sejati. Yesus menawarkan hidup yang berbeda. Hidup yang penuh makna. Hidup yang dipenuhi kehadiran Tuhan. Hidup yang dimaksud bukan hanya tentang nanti di surga, tetapi juga tentang sekarang. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, ia menerima hidup baru. Hatinya diperbarui. Cara pandangnya diubahkan. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan akan kematian, karena ia memiliki jaminan kekekalan. Percaya kepada Yesus tidak berarti hidup tanpa masalah. Marta dan Maria tetap mengalami duka. Murid-murid tetap menghadapi tantangan. Namun iman kepada Kristus memberi pengharapan di tengah situasi yang paling gelap sekalipun. Seringkali kita berkata bahwa kita percaya, tetapi hati masih dipenuhi keraguan. Kita percaya ketika keadaan baik, tetapi goyah ketika badai datang. Namun iman sejati justru bersinar paling terang di tengah kegelapan. Ketika Yesus berdiri di depan kubur Lazarus, ia menunjukkan bahwa tidak ada situasi yang terlalu mustahil baginya. Kubur bukan akhir. Air mata bukan kesimpulan terakhir. Kuasa Tuhan melampaui batas logika manusia. Demikian juga dalam hidup kita. Mungkin ada kubur-kubur dalam kehidupan kita hari ini. Harapan yang terasa mati. Impian yang terkubur. Hubungan yang rusak. Semangat yang padam. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, barang siapa percaya akan hidup. Percaya berarti tetap berharap meskipun belum melihat. Percaya berarti melangkah meskipun jalan belum sepenuhnya jelas. Percaya berarti berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti semuanya, tetapi aku percaya Engkau memegang hidupku." Iman kepada Yesus mengubah cara kita memandang kematian. Bagi orang yang percaya, kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan kekal. Ini bukan sekadar penghiburan, tetapi janji yang pasti karena Yesus sendiri telah bangkit dari kematian. Kebangkitannya adalah jaminan bahwa setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Namun pertanyaannya bukan hanya, apakah kita tahu ayat ini? Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh percaya? Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya? Apakah kita hidup setiap hari dalam keyakinan bahwa Yesus adalah sumber hidup kita? Percaya bukan hanya keputusan satu kali, tetapi sikap hidup setiap hari. Saat kita bangun pagi, kita percaya. Saat menghadapi tantangan, kita percaya. Saat kehilangan, kita tetap percaya. Hidup dalam iman membawa damai yang tidak tergantung pada situasi. Karena dasar hidup kita bukan keadaan, tetapi Kristus. Jika hari ini hati kita terasa lemah, datanglah kepadanya. Jika iman kita terasa kecil, mintalah agar Tuhan meneguhkan. Ia tidak menolak orang yang datang dengan kerinduan yang tulus. Yesus masih berkata, barang siapa percaya kepadaku,
ia akan hidup. Janji itu berlaku bagi setiap orang yang mau datang kepadanya dengan iman. Mari kita hidup bukan hanya dengan pengetahuan tentang Tuhan, tetapi dengan kepercayaan yang nyata kepadanya. Karena di dalam Dia ada hidup yang sejati, hidup yang tidak bisa dirampas oleh keadaan apapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Terima kasih untuk janji MU bahwa setiap orang yang percaya kepadamu akan hidup. Ampuni kami jika iman kami sering goyah dan hati kami dipenuhi keraguan. Teguhkan kepercayaan kami kepadamu. Ajarlah kami hidup setiap hari dalam iman, bukan dalam ketakutan. Tanamkan pengharapan kekal di dalam hati kami. Kami mau percaya kepadamu sepenuhnya, karena hanya di dalam-Mu ada hidup yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.